Hai Gemini, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain love energinya kamu di bulan Desember 2024 Sun Moon Rising Venus. Kalau di sini kamu rasa nggak resonate, boleh kamu cek di video berchart kamu yang lainnya. Yes, Gemini? Aku ngelihatnya Gemini di bulan ini ya, love energinya kamu, pasangan kamu, atau kebalikannya aku ngelihat ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang maju, ada yang menunggu. Di sini aku ngelihat vice versa, mungkin tinggal kamu cek aja kamu atau pasangan kamu yang aktif di sini. Tapi aku ngelihatnya lebih kayak kalian sedang menunggu momen yang tepat gitu. Kamu berdua menunggu momen yang tepat. Untuk apa nih gitu? Untuk komitmen jangka panjang kah? Atau lebih serius lagi kah? Atau seperti apa? Atau kamu lagi PDKT misalnya sekarang pengen dijadiin aja, atau kamu merencanakan pernikahan tapi ada satu momen yang kamu tunggu banget saat ini. Dan aku ngelihatnya sih kalian berdua ya, pasangan Gemini ini, aku ngelihatnya cukup balance dalam arti nggak maskulin dua-duanya atau nggak feminim dua-duanya. Kalau feminim dua-duanya ntar tunggu-tungguan, iya kan? Tapi di sini ada yang bergerak gitu. Ada yang maskulin dengan sedikit demi sedikit bergerak, sementara satunya feminim yang sabar nungguin aja, udahlah flowing aja. Aku ngelihatnya cukup balance sih, cukup oke. Jadi nggak tabrakan lah energinya sebenarnya di bulan ini kamu sama pasangan kamu. Tapi aku ngelihatnya ada beberapa hal yang kamu sangat berhati-hati. Overall aku ngelihatnya emang kamu energinya tunggu-tungguan menunggu momen ini, tapi juga dengan energi yang sangat berhati-hati. Aku ngeliatnya sih dalam konteks yang good ya, ini in the good way ya. Kamu berhati-hatinya karena kamu nggak pengen gagal, intinya sih itu. Mungkin di hubungan kamu yang sebelum-sebelumnya kamu udah pernah gagal, dan kamu mencoba mencerna kembali, mencermati kembali gagalnya dulu di mana sih. Gue nggak mau gagal lagi nih. Sekarang kamu terdorong untuk benar-benar mempersiapkan banyak hal, kayak nih mesti matang banget nih gitu. Nggak harus sempurna, aku ngelihatnya kamu juga tahu kalau ngejar kesempurnaan itu sulit gitu, tapi paling enggak kamu tidak melakukan kesalahan seperti dulu, kamu dan pasangan kamu. Dan pola relationshipnya sekarang kamu pengen lebih dewasa lagi. Semuanya itu kayak kamu bisa kasih jaminan nih ke pasangan kamu, atau pasangan kamu juga pengen ngerasa aman. Jadi di sini kamu mengupayakan rasa aman yang berkaitan dengan materi juga, emosionalnya juga di sini, karena aku ngelihat kamu juga berusaha untuk mengabaikan. Kamu sudah mempelajari luka-luka kamu yang dulu, kamu mengabaikan ketakutannya gitu. Kamu mencoba menyembuhkan ketakutannya supaya tidak mengganggu hubungan kamu di saat ini. Karena aku ngelihatnya pemikiran kamu itu udah cukup bagus jauh ke masa depan. Jadi kamu mempersiapkan secure-nya itu bener-bener kamu siapin banget. Kamu nggak mau salah langkah karena kamu pengen ngasih rasa aman ke pasangan kamu, dan kamu pengen kayak hubungan gue tuh sekarang harus lebih damai lah gitu daripada yang dulu. Mungkin kalau kamu sebelum-sebelumnya ada konflik di wilayah materi, keuangan, pekerjaan, kali ini kamu gak mau kayak begitu lagi. Karena udah pernah kan ngerasain sakitnya, kehilangan, bubar, ya kan, cuma gara-gara itu doang gitu. Jadi bener-bener sekarang kamu membuat semuanya stabil untuk jangka panjang. Oh, kalau urusan pasangannya sih kamu udah gak ragu ya. Kamu udah bener-bener, oh oke, itu pasangan gue yang gue cari selama ini. Kalau soal cintanya, kamu udah fix sama dia. Tapi di sini ada faktor lain yang kamu sadari yang harus distabilkan juga.
Di sini berkali-kali kamu berusaha menyembuhkan diri karena berkali-kali kamu juga terluka gitu. Aku ngelihatnya memang agak berhati-hati juga di urusan hatinya. Urusan cinta ini buat kamu hari ini ya, akhirnya kamu berpikiran bahwa nggak bisa main-main gitu. Cinta udah bukan hal yang cuma emosional aja, tapi cinta itu juga paketnya banyak, ya kan? Cinta itu juga butuh komitmen relationship yang lebih serius lagi, yang lebih matang lagi. Akhirnya di hati kamu pun udah lebih siap gitu untuk membuka diri gitu, menerima cinta, percaya gitu sama pasangan kamu dan kamu siap dicintai. Rata-rata orang bisa mencintai tapi belum siap dicintai. Nah, mencintai dan dicintai inilah yang kalian harus matchingin dalam urusan hati ini supaya nggak konflik yang cuma bercinta dengan ego gitu. Hubungan kamu relationshipnya hanya mengedepankan ego. Nah, kamu udah nggak mau nih, kamu udah sadar banget, entah ya kamu belajar di mana selama ini gitu. Jadi kayak jangan ego deh. Kamu mau yang pure sekarang, hubungannya itu bener-bener yang dewasa yang sekarang, karena kamu banyak belajar juga, mengusahakan lah kamu punya mimpi dalam hubungan kamu, punya mimpi dalam relationship dunia percintaan kamu, dan kamu berusaha untuk mewujudkan itu. Kamu membuka hati kamu gitu, membuka diri kamu di sini untuk jangka panjang. Pernikahan sudah pasti pasangan hidup, sudah pasti, dan kamu udah yakin banget pasangan hidup kamu tuh dia gitu. Tapi ternyata ada faktor lain juga yang membuat kamu akhirnya takut sih enggak, tapi khawatir gitu. Kekhawatiran kamu banyak tentang sebuah pernikahan gitu, tentang sebuah komitmen jangka panjang yang lebih serius. Kamu sebenarnya khawatir sama diri kamu sendiri gitu. Bisa nggak sih sebenarnya gue gitu, gue layak nggak sih, gue worth it nggak sih buat dia, atau kamu sih udah nggak ragu sama dianya, nggak ragu, tapi aku ngelihatnya kamu lebih ragu sama diri kamu sendiri. Begitu banyak perencanaan kamu yang indah-indah ini, yang impian kamu yang pengen kamu wujudin ini, jadinya kamu resah sendiri, gelisah sendiri gitu sama pikiran-pikiran kamu aja. Dan ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kamu, entah di pertemanan kamu, di keluarga kamu, atau dia ya, pasangan kamu, lingkungannya yang bisa nggak ya gue adaptasi misalnya. Mungkin agak kejauhan kamu mikirnya, jadi kamu stres sendiri gitu. Di sini aku ngeliatnya go ahead lah gitu. Gak perlu kamu khawatirin gimana karena aku ngeliatnya kayak kamu tuh udah yakin banget. Jadi apapun yang udah kamu yakinin jalanin aja. Meskipun sekarang mungkin hati-hati, tapi hati-hatinya kamu jangan sampai bikin kamu akhirnya stres sendiri juga gitu. Semuanya bisa kamu jalanin asal kamu yakin ya gitu. Kalau memang ada penyesalan di masa lalu, kamu tahu kok sebenarnya gimana caranya kamu menyembuhkan diri kamu sendiri gitu. Ada beberapa pemikiran-pemikiran, saran buat para Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Ada pemikiran yang mungkin bisa dirubah dari kamu menyesuaikan dengan siapa pasangan kamu hari ini gitu. Jadi pemikiran yang dulu yang mungkin terlalu kaku kayaknya nggak bisa lagi dipakai untuk hubungan kamu sama pasangan kamu yang ini ya. Beda pasangan akan beda treatmentnya lagi gitu. Kamu harus sadarin itu. Kamu harus bisa beradaptasi itu supaya kamu gak stres sendiri gitu. Ada pemikiran kamu 1-2 hal yang masih terlalu kaku gitu. Dan aku ngelihatnya di sini gak bisa kamu paksain pemikiran itu untuk relationship kamu kali ini, apalagi kalau kamu tujuannya akan ke depan. Padahal ini pasangan kamu kayak udah perfect banget buat kamu dan susah nyari yang kayak begini misalnya.
Dan aku ngeliatnya tolong dilepasin dulu kontrol isunya. Kamu boleh merencanakan apapun, tapi hasilnya itu jangan kamu dikontrol gitu, karena akan cuma menimbulkan kecemasan buat kamu aja, anxiety aja gitu, cuma gara-gara ketakutan kamu sendiri. Sebenarnya hubungan kamu baik-baik aja, tapi karena kamu terlalu hati-hati dan ada beberapa yang pemikiran kamu yang masih belum bisa kamu rubah, akhirnya menghambatnya di mana, di ekspresi cintanya kamu. Sebenarnya kamu kan jadi kaku gitu, hubungan kamu tuh jadi hambar sih enggak, tapi kayak formil, susah fleksibelnya gitu. Akhirnya ekspresi cinta kamu yang ditunggu sama pasangan kamu nggak keluar nih gitu. Kalau emang kamu sayang, bilang sayang. Kalau kamu kangen gitu, ya udah bilang aja kangen, gak usah ditahan-tahan gitu kan. Udah ekspresiin aja bentuk cinta kamu. Kalau kamu harus bergestur atau menampilkan gestur yang romantis, why not gitu. Kasih tahu ke pasangan kamu, dan kamu harus tetap membuka diri kamu untuk kemungkinan yang lain, perubahan, adaptasi yang diperlukan dalam hubungan kamu saat ini. Jangan kaku-kaku. Biasanya Gemini easy going loh, tapi kalau udah perencanaannya mateng banget, sebenarnya kayak takut bubar, takut nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya yang menghambat Gemini adalah kecemasannya sendiri, bisa nggak ya gitu. Akhirnya ekspresi cintanya itu bener-bener kayak robot gitu. Jadi belajar untuk lebih luas lagi, fleksibel lagi, let it flow, biarin mengalir, let go your control, biarin semuanya berjalan hubungan kamu apa adanya. Nikmatin aja hubungan kamu. Oke Gemini, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.